Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunandar Hiryansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana tentang tata cara pengisian update data mandiri pada menu aplikasi atau situs resmi MySAPK BKN. Apa itu MySAPK BKN? MySAPK BKN adalah situs resmi milik BKN yang menginformasikan data-data pribadi ASN, di mana setiap ASN tersebut diwajibkan mengupdate data secara mandiri sesuai jadwal yang telah ditentukan BKN. Sebelumnya, pada bulan Juni kemarin, Bapak Ibu telah mengaktifkan akun MySAPK BKN, di mana pada waktu itu fitur update data mandiri masih belum dibuka. Nah, sejak tanggal 15 bulan 7 2021 kemarin, fitur update data mandiri sudah dibuka. Karena pengupdatean data mandiri ini seluruh Indonesia diwajibkan oleh BKN, maka demi kelancaran pengisian data tersebut, BKN telah membagikan jadwal sesuai wilayah. Nah, untuk mengetahui Bapak Ibu termasuk wilayah mana dan mulai pada tanggal berapa, silakan akses pdm asn.bkn.go.id. Kemudian pada menu ini kita akses menu timeline. Nah, silakan kita download jadwal PDM-nya ya. Ini saya sudah download. Kemudian kita buka. Nah, di sini dijelaskan pembagian jadwal pengupdatean data mandiri sesuai daftar nama instansinya ya. Nah, di sini saya kebetulan berada pada Kanrek 8. Nah, Kanrek 8, di mana Kanrek 8 itu fitur jadwal pengupdatean data mandiri dimulai dari 12 Juli hingga 11 Agustus ya. Warna merah, ini Kanrek 8 warna merah. Kita perbesar dulu. Nah, di sini saya Kabupaten Tapin, termasuk di jadwal 11 Juli hingga 11 Agustus ya, tenggat waktunya seperti itu. Jadi di bulan Juli hingga pertengahan Agustus batas waktu penginputan data mandiri. Kemudian selanjutnya akan difokuskan kepada wilayah yang lain ya, seperti itu. Mari kita langsung saja kita akses MySAPK BKN-nya bagaimana. Nah, pada menu ini Bapak Ibu silahkan akses MySAPK Web ya. Kalau yang ini versi smartphone-nya. Kemarin saya download versi smartphone-nya masih belum dibuka fitur update data mandiri. Nah, yang bisa diakses fitur update data mandiri hanya melalui web. Baik, langsung saja kita masuk kepada halaman MySAPK BKN. Silahkan klik di sini. Atau Bapak Ibu yang langsung melalui Google juga bisa dengan mengetikkan MySAPK BKN. Nah, klik ini. Nah, sama. Kalau yang di sini juga masuk ke sini juga sama. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk mengklik MySAPK BKN, maka halaman login di sini adalah menggunakan username dan password yang Bapak Ibu daftarkan pada bulan Juni kemarin. Setelah Bapak Ibu masukkan, silakan login. Nah, pada halaman beranda atau dashboard, Bapak Ibu di sini ada informasi tentang tenggat waktu pengisian, yaitu dari 15 Juli hingga 14 Agustus 2021. Nah, kebetulan guru pegawai yang saya masukkan, yang saya jadikan simulasi ini adalah
rekan sejawat saya, yaitu di daerah Kabupaten Tapin, yang mana tadi daerah Kabupaten Tapin masuk Kanrek 8 ya, hingga jadwalnya pada tahap 1, yaitu dari pertengahan Juli hingga pertengahan bulan Agustus 2021, sekitar 25 hari. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan masuk kepada dashboard pada menu pemutakhiran data mandiri. Silahkan klik di sini ataupun juga klik di sini ya, sama. Nah, Bapak Ibu silahkan yang pertama adalah pilih unit verifikasi. Nah, di sini pilih unit verifikasi. Kebetulan pegawai yang saya input ini adalah seorang guru, maka unit verifikasinya adalah Dinas Pendidikan. Nah, jika Bapak Ibu kerja di daerah kecamatan, maka pilih kecamatan. Jika di Dinas Kesehatan, silahkan Dinas Kesehatan, banyak ya di sini. Nah, ini kecamatan ini maksudnya adalah pegawai kecamatan, Bapak Ibu. Jadi kalau guru adalah di unit Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, di sini ada 12 macam yang perlu Bapak Ibu update atau perbarui. Nah, jika Bapak Ibu telah selesai mengupdate yang 12 macam ini, maka masing-masing yang 12 macam ini akan berketerangan bertuliskan selesai. Kalau ini kan belum selesai, artinya belum kita verifikasi dan update ya. Kalau sudah diupdate, maka akan berwarna hijau, bukan merah lagi, dan sudah bertuliskan selesai. Nah, seperti contoh pengisian milik saya ya. Nah, jika sudah selesai maka akan seperti ini gambarannya, selesai warna hijau ya. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang 12 macam riwayat ini ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf jikalau ada kekurangan ataupun kekeliruan bagi Bapak Ibu yang sedang menunggu arahan atau sosialisasi dari BKPSDM ataupun Dinas Pendidikan. Silahkan tonton juga video ini hingga selesai. Setidaknya Bapak Ibu dapat gambaran tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan poin riwayat ubah profil. Namun di sini ya Bapak Ibu silahkan pilih yang mana saja yang Bapak Ibu dahulukan, boleh. Tapi di sini saya menjelaskan secara berurutan. Nah, yang pertama riwayat ubah profil. Nah, riwayat ubah profil yang pertama kita disuguhkan kepada informasi tentang data diri kita. Nah, di sini ini belum ada foto ya kan, belum ada foto. Silahkan pilih foto yang Bapak Ibu inginkan. Yang resmi paling tidak ya, berlatar merah, berpakaian resmi. Tapi ini tidak wajib Bapak Ibu. Untuk mengetahui wajib atau tidak menggunakan foto, silahkan klik simpan. Nah, berarti kalau Bapak Ibu tidak ingin upload foto, ya tidak apa-apa ya, ini tidak wajib. Kemudian lanjut kepada kontak pribadi. Nah, ini Bapak Ibu juga sesuaikan dengan keadaan sekarang ya. Nah, kalau nomor HP sudah tidak aktif, berganti dengan nomor yang baru, silahkan masukkan nomor telepon yang baru. Nah, ini email dinas pribadi ini jangan diganti, ini email milik dinas ya Bapak Ibu. Nah, silahkan klik
untuk mengetahui poin mana apakah nomor telepon ini wajib atau tidak diisi, silahkan klik simpan. Nah, berarti nomor telepon ini juga wajib diisi. Lalu bagaimana kalau kita tidak mempunyai nomor telepon? Silahkan isikan sama dengan nomor handphone atau diisi dengan angka di sini 0 ya Bapak Ibu. Nah, misalnya maka berarti bisa disimpan. Nah, Bapak Ibu, silahkan di sini masukkan angka yang sama dengan nomor telepon, nomor handphone, atau diketikkan dengan angka di sini 0. Kemudian lanjut kepada data pendukung. Nah, di sini banyak Bapak Ibu, ada nik, nomor kakak, nih nomor kakak ya Bapak Ibu, kartu keluarga, lokasi kerja, nomor akta kelahiran, nomornya dimasukkan di sini, NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, nomor karis karsu. Karis karsu ini bagi yang pasangan yang sudah pegawai negeri silakan masukkan di sini, nomor taspen, nomor tapera. Tapera ini Bapak Ibu tabungan perumahan rakyat. Nah, tapera ini menurut informasi yang saya peroleh dari Google, tapera itu semua ASN diwajibkan mengikuti tapera. Nah, PNS itu sudah termasuk anggota dari tapera. Bukti kita sebagai anggota dari tapera, kita lihat di rekening gaji atau daftar gaji. Di situ ada pemotongan gaji setiap bulan sekian persen. Potongannya di situ taperium namanya. Nah, di situ berarti kita adalah sebagai anggota tapera. Nah, mengenai nomor ini saya kurang tahu, tapi standarnya sudah bertuliskan angka 2. Berarti Bapak Ibu tidak perlu diubah lagi ini. Ini sudah bawaan dari BKN nomor 2. Tidak perlu diubah kecuali Bapak Ibu memang anggota yang membangun rumah. Nah, Bapak Ibu yang membangun rumah otomatis ada nomornya di sini, nomor berapa. Beda dengan anggota yang tidak mengambil rumah, hanya sebagai anggota saja. Nah, anggota yang biasa saja kadang tidak mengambil bangunan rumah, maka di sini angkanya tetap angka 2. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kelas jabatan. Kelas jabatan ini adalah berdasarkan struktur di tunjangan kinerja Bapak Ibu. Di situ dijelaskan, digambarkan bahwa setiap jabatan, struktur jabatan ada memiliki kelas jabatan. Misalnya kepala jabatannya berapa, wakil kepala, kemudian kasubag, kabid. Nah, kemudian di situ setiap jabatan-jabatan itu ada kelas jabatannya. Nah, kemudian di sini ada juga suratnya, peraturannya ya, setiap jabatan itu, setiap dinas memiliki kelas jabatan. Nah, karena yang kalaunya kita guru kelas jabatan ini silahkan kosongkan saja. Kalaunya Bapak Ibu ingin menulis kelas jabatan di sini silahkan ketikkan angka 8. Karena informasi yang saya peroleh dari Google ya. Di sini kelas jabatan guru. Nah, di sini ini Kemenak, milik Kemenak. Kelas jabatan guru itu yang gulungan 3A dan 3B Bapak Ibu. Nah, adalah 8. Guru muda 3C 3D 9, guru madya 4A 4B 4C itu 11, guru utama 4D dan 4E itu 13. Nah, ini untuk informasi dari tunjangan kinerja milik Kemenak. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan di sini ya. Namun ini tidak wajib. Tidak wajib. Kalaunya kelas jabatan dinas yang lain, misalnya di sini dinas kesehatan. Nah, ini ada
ada di sini macam-macam ya. Nah, kalau yang kesehatan, nah silakan klik ketikkan ini ya. Ini sesuai golongan atau jabatan ya. Nah, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui apakah ini wajib atau tidak, sebelum pian isikan, pian klik simpan. Klik simpannya Bapak Ibu. Nah, maka akan bertuliskan warna merah bahwa yang wajibnya itu adalah nomor kakak, ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Kemudian BPJS tidak boleh kosong juga. Kemudian taspin juga tidak boleh kosong. Selebihnya itu tidak wajib Bapak Ibu ya, tidak wajib. Seperti tanggal NPWP, kalau tidak ada tanggalnya ya tidak usah diisikan ya. Kemudian lagi ini juga BPJS, kalau tidak ada ini NPWP tidak ada tanggalnya tadi. Kemudian taspin juga yang tidak ada tanggalnya juga tidak perlu diisikan, hanya nomornya saja. Kemudian Bapak Ibu yang kebetulan kelas jabatan seperti dinas kesehatan ataupun dinas-dinas yang lain, silahkan masukkan angkanya. Kalau hanya guru, saya belum dapat menemukan informasi selain dari milik Kementerian Agama Tukin ya. Di sini bahwa guru itu kelas jabatannya adalah sesuai pangkat golongan yang dimana tadi 3A 3B itu 8, 3C 3D itu 9, 4A 4B 4C 11, 4D 4O itu 13. Nah, tapi itu tidak wajib Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik simpan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu simpan, nanti ada verifikasi bahwa data yang bertuliskan data yang saya masukkan adalah data yang benar. Kemudian beri tanda centang, kemudian simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, maka akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu simpan, maka akan berubah seperti ini, berketerangan selesai dan berwarna hijau. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan kepada menu yang lain. Kemudian riwayat pangkat golongan. Nah, kita klik. Nah, ini jikalau Bapak Ibu tidak ada perubahan, kita klik di sini, ada informasinya. Di sini juga ada informasinya. Jikalau ini sudah betul, tidak ada perubahan, maka tetap Bapak Ibu harus ada yang diupload, diubah. Nah, untuk mengetahui mana yang diubah, maka itu ada berciri titik gerigi 3 di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Nah, kan ada titik 3, yang lain tidak, yang terakhir aja Bapak Ibu, yang sebelumnya tidak, yang paling akhir aja ya di sini. Nah, titik ada gerigi 3 di sini, maka ini kita klik ubah data. Jikalau Bapak Ibu tidak ubah data, lah misalnya tidak ubah data, maka tetap di sini berketerangan belum selesai. Nah, supaya di sini berketerangan selesai, berarti harus ada yang diubah sehingga tombol simpannya itu ada. Sekarang kita klik ubah data. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, karena ini jabatannya guru, maka adalah jabatan fungsional tertentu ya Bapak Ibu, bukan fungsional umum. Ini ada fungsional umum, ada fungsional tertentu. Berarti jabatan guru itu adalah fungsional tertentu. Nah, silakan ubah Bapak Ibu jikalau di sini ada kesalahan data. Masa kerja misalnya kurang, nomor misalnya kurang. Nah, ya Bapak Ibu. Kemudian jikalau sudah diubah atau tidak ada perubahan, silahkan lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, untuk mengetahui apakah ini upload wajib atau tidak, silahkan klik lanjutkan. Nah, tidak bisa lanjut Bapak Ibu, berarti harus dokumen SK-nya wajib di-upload dengan ukuran maksimum 1 MB, filenya PDF ya Bapak Ibu, dan jelas ya, file harus jelas. Nah, makanya di sini men-scan itu harus menggunakan printer Bapak Ibu, jangan smartphone ya, kan sekarang smartphone banyak ya menggunakan seperti aplikasi ya yang macam-macam itu.
itu tidak bersih ya Bapak Ibu. Kemudian yang menggunakan smartphone itu terkadang kita mengambil fotonya miring ya, atau di sini ada yang terpotong. Nah, agar supaya fotonya itu bersih dan tidak miring rata, maka di sini saya sarankan menggunakan printer saja Bapak Ibu yang ukurannya maksimum 1 MB. Nah, setelah setelah di scan, ada file scan-nya, silahkan upload Bapak Ibu. Misalnya ini ya Bapak Ibu, misal. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Nah, setelah itu nanti ada verifikasi apakah data ini sudah benar, ketik centang, kemudian simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, maka di sini akan berubah selesai ya. Selesai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian riwayat pendidikan. Nah Bapak Ibu, ini riwayat pendidikan data yang sudah terdaftar di BKN sampai S1. Jika Bapak Ibu S2, silakan tambah di sini ya Bapak Ibu. Misalnya sini S2, tambah, silakan tambahkan. Nah, karena ini datanya yang terakhir hanya S1, maka di sini yang diubah, yang diverifikasi juga data S1. Silakan klik pojok kiri, pojok kanan, klik ubah data. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isikan ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengetahui wajib atau tidak, kita lanjutkan. Nah, ternyata ini ada yang kosong Bapak Ibu. Apa itu? Nama universitasnya belum, nomor ijazah juga belum. Silahkan masukkan ya Bapak Ibu. Kemudian klik lanjutkan, maka nanti akan ada dokumen yang diupload seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini dokumen yang diupload ada dokumen ijazah terakhir tadi, maksimum 1 MB. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini tadi ya Bapak Ibu. Dokumen yang diupload. Nah, ini sama seperti ini tadi ya. Nah, sini saya juga menjelaskan ada dua kan ini kan yang diupload nih. Yang berketerangan opsional ini tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib. Yang wajib itu adalah yang tidak berketerangan opsional. Kalau opsional ini misalnya ISKA tidak ada, tapi ada yang lain misalnya, maka silahkan upload di sini. Atau Bapak Ibu ingin mau upload dua, misalnya ada ISKA juga, kemudian ada yang lain juga, silahkan upload. Tapi ini tidak wajib, kan opsional. Bapak Ibu ya, paham ya kira-kira? Baik, kita lanjutkan kepada riwayat jabatan. Nah, ini riwayat jabatan ini jabatan Bapak Ibu, misalnya kan guru kan jabatan fungsional. Kalau struktural jabatan struktural Bapak Ibu. Nah, ini juga diubah, klik sini ya. Kalau tidak diapa-apai, maka akan selesai ya. Tidak akan berketerangan selesai. Maka perlu ada diubah di sini. Klik ubah data. Nah, ini ya. Karena ini guru kan jabatan fungsional tertentu, bukan yang lain ya. Karena ini fungsionalnya ada dua nih, fungsional umum, fungsional tertentu. Kalau guru fungsional tertentu ya, sudah betul ini. Nah, kemudian di sini pelantikan ini apakah wajib? Nah, tidak wajib Bapak Ibu pelantikan. Misalnya tanggal pelantikan itu tidak ada, silahkan kosongkan saja Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa ini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini juga wajib Bapak Ibu, tidak bisa lanjut. Nah, berarti harus ada yang di-upload. Ya. Yang di bawahnya opsional, berketerangan opsional itu tidak wajib. Jika ada silahkan upload, jika tidak ada ya tidak usah. Yang wajib itu ISKA ya di sini. Ya, paham ya kira-kira Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengupload, silahkan klik lagi simpan. Kemudian di situ ada informasi lagi, apakah data sudah benar, klik simpan. Nah, maka akan di sini di dashboard pemutakhiran data mandiri akan juga berketerangan selesai. Kemudian ini peninjauan masa kerja. Nah, ini peninjauan masa kerja ini Bapak Ibu berupa penghargaan selama Bapak Ibu menghonor. Misalnya nih, seperti saya kan misalnya menghonor selama 4 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi pegawai negeri
dari 0 masa kerja, padahal saya menghonor selama 4 tahun, tapi di SK PNS saya 0 tahun 0 bulan. Nah, saya kemudian mengusulkan peninjauan masa kerja ke BKD yang kemudian diteruskan ke BKN. Jikalau BKN menerima usulan saya, maka akan keluar surat keputusan dari Bupati ataupun dari BKD yang menjelaskan bahwa masa kerja saya sekian tahun. Nah, SK-nya itu yang di-upload Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada, silahkan klik saya tidak ada PMK. Nah, jikalau Bapak Ibu klik itu kemudian ya, maka di sini akan berubah menjadi selesai. Ya. Kemudian lanjutkan kepada riwayat CPNS dan PNS. Nah, ini juga ubah data di sini seperti yang tadi sudah ya. Nah, sini pegawaian sekarang apa, PNS kah atau CPNS? Nah, ya silakan. Kemudian nama yang mengangkat CPNS. Siapa yang nama jabatan ya, bukan nama orangnya tapi nama jabatannya. Nama jabatan ini misalnya kan Bupati Tapin misalnya, atau Sekda ya. Kemudian nomor SK-nya masukkan Bapak Ibu. Nah, tadi ya seperti tadi, untuk mengetahui poin mana yang wajib, terlebih dahulu Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, tidak bisa lanjutkan, berarti ada poin yang wajib diisi nih. Apa itu poin yang wajib diisi? Kita klik lanjutkan, nanti ada berwarna merah. Nah, ternyata yang wajib diisi ini adalah selain nomor ini, ternyata juga nama jabatan dan nomor suratnya Bapak Ibu. Selainnya ini seperti nomor surat SPMT itu tidak wajib, tanggal SPMT juga tidak wajib, nomor pertek tidak wajib ya, tanggal pertek juga tidak wajib. Nah, ya Bapak Ibu, nomor karpet juga di sini ya. Ini karena ini nomor KPK ini sudah berisi, ini berdasarkan data yang di PKN. Kalau Bapak Ibu yang belum, silakan isikan ini ya. Ini karpet ini kalau sudah PNS sudah pasti memiliki nomor karpet. Nah, yang jarang ada itu ya nomor pertek dan tanggal pertek ini. Hampir jarang ada itu. Ya. Apa itu pertek? Pertek ini kan sebelum penyerahan SK CPNS ada nomor ada berupa surat pelantikan seperti itu. Nah, ya, pertek itu nanti masukkan ini. Pertek itu singkatan dari pertimbangan teknis ya, kalau tidak salah. Pertek. Nah, ya, pertek adalah persetujuan teknis, bukan pertimbangan ya. Persetujuan teknis penetapan nomor induk. Nah, jadi pertama kali Bapak Ibu menjadi pegawai CPNS ya, ada nanti suratnya itu tuh, silakan masukkan Bapak Ibu itu nomornya ya di sini tadi. Ini kalau tidak ada ya kosongkan saja ya, tidak apa-apa, ini tidak wajib. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan ini jabatan dan nama jabatan misalnya Bupati Tapin misalnya, kemudian nomor suratnya, maka yang Bapak Ibu selanjutnya adalah halaman penguploadan. Yang diupload adalah ijazahnya Bapak Ibu, bukan ijazahnya, SK-nya. Yang diupload adalah SK CPNS dan SK PNS, ada dua ya, SK CPNS 1 dan SK PNS 1. Nah, ya seperti itu. Mungkin sudah Bapak Ibu sudah paham. Kemudian kita kembali kemudian kita lanjutkan riwayat diklat dan kursus. Nah, ini Bapak Ibu, pegawai yang bersangkutan ini ada mempunyai dua riwayat diklat atau dan kursus. Ini kita lihat di sini. Yang paling pertama adalah diklat prajabatan. Berarti ini yang diupload adalah SK prajabatan ya. Nah, sertifikat prajabatannya itu diupload. Nah,
Nah ya, untuk mengetahui yang mana yang wajib diisi otomatis berwarna merah nanti. Nah, ini siapkan dokumen prajabatannya, SK-nya, SK kelulusannya, kemudian scan dalam ukuran 1 MB maksimal, jenisnya PDF. Nah, kemudian juga di sini yang terakhir ini adalah BIMTEK K13 tahun 2014. Nah, berarti ini yang diupload Bapak Ibu. Oke, jadi ini silakan ubah data, kemudian lanjutkan. Nah, kenapa ini wajib diupload? Karena ini tadi tandanya ada sini, tanda titik 3. Berarti ini wajib diupload Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga ditambahkan yang terakhir Bapak Ibu. Karena ini tadi yang terakhir adalah 2014. Berarti yang terakhir di sini bisa 2015 hingga 2020. Tapi yang diupload cuma satu aja yang terakhir. Misalnya yang terakhir itu 2016, silahkan upload yang 2016. Yang terakhir 2020, silahkan upload yang 2020. Ditambah di sini ya Bapak Ibu. Kan yang ditambah ini yang terakhir aja. Ya, walaupun ada 2019 ada, 2018 ada, 17 ada, tetap yang terakhir ya. Karena yang terakhir tadi 2020 ya 2020 yang diupload. Misalnya yang terakhir 2017 yang diupload ya. Mungkin itu sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan nanti diupload juga SK-nya. Namun kini kalau mau upload nanti ada berketerangan opsional. Opsional itu tidak wajib Bapak Ibu, hanya pilihan saja itu. Seperti ini tadi ya, opsional ini. Nah, ini kan. Opsional ini tidak wajib Bapak Ibu. Yang wajib ini adalah yang SK-nya. Yang opsional ini tidak wajib. Artinya ini pilihan. Bisa diupload jikalau ada, jika tidak ada tidak apa-apa. Ya, seperti itu tadi ya. Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan kepada riwayat keluarga. Nah, ini riwayat keluarga ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada orang tua, tabnya ada 3 nih. Nah, kemudian pasangan, kemudian anak. Yang pasti Bapak Ibu buat ini pasti adalah orang tua. Misalnya bujangan, tidak ada pasangan ya, orang tua. Kemudian pasangan, bagi yang memiliki pasangan, kemudian anak bagi yang memiliki anak. Bagi yang tidak memiliki anak, klik data sudah sesuai. Nah ya, klik di sini. Bagi yang tidak ada, kalau yang ada silakan tambah. Kemudian pasangan, klik tambah. Kemudian orang tua. Nah, ini orang tua, silahkan, kita pasti memiliki orang tua ya. Klik tambah. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik PNS atau non PNS. Ini orang tuanya yang ditanyakan di sini, orang tuanya bukan kitanya ya. Orang tua kita apakah dia PNS atau tidak. Kalau bukan silahkan klik bukan. Kemudian kita mengetahui poin mana yang wajib seperti tadi ya. Klik di sini. Ternyata ini wajib. Nah, ini nama wajib. Nah, ini kemudian misalnya nih kita masukkan orang tua kita nih, kan ada 2 nih. Ada ayah, ada ibu. Nah, kita masukkan nomor ayah dulu nih, ayah ya. Kemudian nama ya di sini, kemudian nah ini nomor dokumen. Nah, ini sini jenis dokumen adalah KTP atau KIA. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian alamat ya. Nomor HP dan nomor telepon dan email ini tidak wajib Bapak Ibu. Ya. Kemudian pilih jenis kelaminnya, kalau ayah laki-laki, ibu perempuan. Agama apa ya. Kemudian apakah hidup atau meninggal. Nah ya seperti itu. Jikalau hidup maka tanggal meninggalnya ini tidak ada Bapak Ibu. Nah ya kan, kalau meninggal tanggal meninggalnya ada di sini kapan, pernikahan atau menikah, apakah cerai. Nah seperti itu. Kemudian klik lanjutkan. Jadi di sini kemudian setelah lanjutkan nanti ada dokumen upload ya. Kemudian kita kembali di sini. Di sini riwayat SKP. Nah, ini SKP ya Bapak Ibu. Ini yang SKP adalah berarti ini karena ini masa kerjanya dari tahun 2016 hingga 2019, berarti ini setiap poinnya adalah ada yang diupload ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Silakan ini diupload. Nah, ini upload, kemudian lanjutkan. Nah, ini tidak boleh kosong. Ini kemudian scan SKP nya upload.
2018. Nah ini kan kosong nih, masih siapa itu ya zaman itu. Kemudian upload 2017, upload 2018. Nah ini ada lengkap nih ya 2018. Nah di sini lanjutkan. Oh ternyata ada warna merah yang belum nih, nilai PNS ya. Ini lanjutkan. Nah ini berarti ada dokumen upload SKP. Karena SKP itu banyak, maka scan dalam satu file. Misalkan ada berapa lembar, itu ada 5, misalnya ada 7. Nah itu scan dalam satu file Bapak Ibu, jangan dipisah-pisah, tapi satu file SKP yang 5 lembar itu satu file aja dalam ukuran maksimal 1 MB. Klik lanjutkan. Nah di sini kan yang ini 2019, berarti 2020 belum nih. Nah berarti tambah di sini yang tahun 2020. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan di sini klik. Ini status penilai ya, PNS. Kemudian ini kan penilai, misalnya kan guru, berarti kan kepala sekolah nih. Ini kepala sekolah, nama kepala sekolah, jabatan penilai kan kepala sekolah. Ya. Di sini kan tadi ini kepala sekolah, nama kepala sekolah, misalnya Abdul Qadir Nur misal. Karena nilai penilai jabatannya, jabatan sidin apa, jabatan beliau apa, kepala sekolah misalnya. Nah ini kan penilai honor, nama ini nama dari instansi Bapak Ibu. Misalnya kan guru, berarti sekolahnya apa, yang nama penilai tadi kan kepala sekolah, berarti kepala sekolah di mana, misalnya SDN Buas 2 di sini ya Bapak Ibu. Kemudian pangkat golongan penilai kepala sekolah, TMT-nya, kemudian atasan penilai. Nah ini atasan penilai ini ya, karena ini guru, berarti atasannya adalah kepala bidang ketenagaan ya Bapak Ibu. Ini kan PNS, ini kan kepala bidang ketenagaan, Kabid PTK ya. Nama sidin, jabatan sidin apa, kepala bidang ketenagaan. Seperti ini Bapak Ibu, tulisan saja bidang ketenagaan. Nah ini kan nama sidin apa, misalnya sini nama beliau adalah Muhammad Ilham. Nah golongan sidin misalnya kan ya, untuk yang tahun 2020 ya, nama beliau masih 4A misalnya kan ini 2021 beliau sudah menjadi 4B, maka di sini tetap yang dimasukkan adalah 2020 yang 4A, karena beliau tahun 2021 sudah 4B, tapi 2020 masih 4A, maka yang dimasukkan adalah yang 4A. Jadi golongan silakan masukkan di sini ya Bapak Ibu. Lanjutkan. Setelah itu lanjutkan. Maka yang diupload tadi file SKP-nya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham di sini. Kita kembali kepada riwayat penghargaan. Nah, ini penghargaan ini berupa penghargaan yang sesuai dengan profesi Bapak Ibu, misalnya ya. Diberi penghargaan karena atas jasa ini, misalnya menerbitkan ini, misalnya atas jasa membuat ini, misalnya yang diberikan dari lembaga pemerintah yang sesuai dengan profesi kita. Jadi, silahkan upload di sini. Jika tidak ada, silahkan klik tidak ada. Kemudian organisasi. Nah ini organisasi, kalau guru ini kan kita pasti ada mempunyai organisasi. Apa itu? PGRI. Nah silakan masukkan di sini, namanya adalah PGRI. Karena jabatan kita apa, anggota, atau misalnya kan kalau di sini panitia, silakan sini apa nama panitianya. Ini kan nomor anggotanya ada kan PGRI itu. Nah tanggal bergabungnya kapan, terakhirnya kapan. Kemudian yang diupload tadi kartu PGRI-nya dalam PDF. Kemudian yang terakhir adalah CLTN. Ini CLTN ini adalah cuti ya Bapak Ibu, di luar tanggungan negara. Ini kalau tidak ada silakan klik tidak ada, kalau ada silakan tambahkan. Nah sudah habis Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya berikan tutorialnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, sembari Bapak Ibu menunggu sosialisasi
dan arahan dari BKPSDM atau Dinas Pendidikan. Silakan tonton terlebih dahulu video ini sampai selesai agar setidaknya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas-berkas apa saja yang akan nantinya diupload. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.